Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, Zat yang Maha Latif, yang memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada minkum bihububatil jannati falyalzamil jama'ah. Fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'ad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan di pertengahan surga atau tempatnya di tengah-tengah surga, hububah maknanya ausatuha wa usa'aha wa arjahaha, yaitu tempat yang paling luas di surga, yang paling tengah di surga. Falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia selalu ikut dengan jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Disebutkan bahwasanya surga itu yang paling tinggi dan yang paling tengah yaitu surga Firdaus. Bagaimana ceritanya paling tinggi paling tengah? Kalau kita lihat, gambarkan dengan seperti gambar pelangi ya, atau seperti gambar kaus, itu akan terlihat yang paling tinggi adalah yang paling tengahnya. Kalau kita lihat gunung ya, yang paling tinggi itu yang paling tengahnya dari gunung tersebut. Maka surga demikian, barang siapa yang ingin mendapatkan surga yang paling tengah, yang paling tinggi, kenikmatan tertinggi, yaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyalzamil jamaah. Maka ikutilah jamaah ahlu sunnah wal jamaah. Ikutilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah artinya adalah apa? Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan seorang sahabat, ya, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran, antal jamaah walau wahda. Engkau di atas jamaah walaupun engkau sendiri. Ketika seseorang berada di atas kebenaran walaupun dia sendiri, maka dia di atas ahlu sunnah wal jamaah. Maka Islam inilah adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk selalu bersama-sama dalam kebaikan, untuk selalu tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka saling tolong menolong di atas kebaikan, ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong di atas keburukan dan perbuatan dosa. Maka al-jamaah di sini itu bagaimana kita bisa bersama-sama gotong royong, saling membantu dalam kebaikan, saling membantu dalam kebenaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling membantu dalam kebenaran dan saling membantu di atas kesabaran. Karena apa? Ketika seseorang menyendiri jauh dari jamaah, tidak mengikuti jamaah kaum muslimin,
tidak melaksanakan salat secara berjamaah, tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya syaitan itu bersama orang yang sendiri, al-wahid, yaitu yang sendirian, menjauh dari orang-orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Sedangkan syaitan dengan dua orang itu lebih jauh. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, agama Islam ini dibangun di atas dasar kebersamaan. Kebersamaan di atas kebenaran, bukan berarti kebersamaan di atas kesesatan. Ketika seseorang bersama-sama, maka akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan atau pekerjaannya. Tapi kalau dilakukan sendiri, maka dia akan merasakan kesusahan. Sebagaimana halnya ilustrasinya atau kita gambarkan seperti sekelompok kambing atau domba. Ketika bergerombol, berkelompok, maka serigala tidak akan berani untuk mendekati sekelompok kambing tersebut. Tetapi kalau kambing itu menyendiri di tempat yang jauh dari teman-temannya, dari kelompoknya, maka serigala dengan mudah akan mengambil kambing tersebut. Nah, begitu pula dalam ilustrasi gambaran seorang muslim ketika dia selalu berjamaah, datang ke majelis taklim berjamaah dan mengikuti kaum muslim secara berjamaah, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa dicampuri dengan bid'ah, khurafat dan seterusnya, maka syaitan akan susah untuk menggoda manusia. Tapi kalau dia sendiri, ya, tidak mau melakukan ini dan menyendiri terus, maka syaitan akan mudah untuk menggoda manusia tersebut. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Nabi memerintahkan kepada kita agar senantiasa terus berjamaah salat dalam keadaan berjamaah. Apalagi seorang laki-laki, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Hukum yang paling rendah yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan kepada seorang laki-laki untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Apa tujuannya? Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih khusyuk. Kalau kita ibadah sendiri tanpa adanya orang lain atau tanpa adanya kelompok, maka kita ibadah akan mengurangi kekhusyuan kita. Tapi kalau ibadah bersama-sama, bareng-bareng dengan kaum muslimin yang lainnya, maka ibadah yang kita kerjakan akan merasa lebih enak dan lebih khusyuk lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul yadullahi 'alal jamaah wasyaitanu ma'a man yukhaliful jamaah. Sesungguhnya tangan Allah di atas jamaah dan syaitan bersama orang-orang yang menyelisihi jamaah tersebut. Maka pentingnya wahdatul muslimin, persatuan orang-orang muslim, bersatunya kaum muslimin dalam satu tali, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, yaitu di atas tali akidah ahlus sunnah wal jamaah, di atas pemahaman para salaful ummah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika jauh dari sumber tersebut, maka syaitan yang akan membersamainya. Maka pentingnya kita mempelajari Al-Quran, pentingnya kita mempelajari hadis. Ketika seseorang jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis, maka yang akan diucapkan adalah dari hawa nafsunya. Sedangkan ketika diucapkan dari hawa nafsunya, itu merupakan keburukan. Fa inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Maka untuk menetralkan keburukan tersebut, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada kalam ilahi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Kan di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah."
Allah lah yang telah mengutus kepada bangsa ummi, yaitu bangsa Arab ketika itu, karena mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dibacakan kepada para sahabat. Tugas seorang Nabi yang pertama adalah membacakan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, karena kebaikan. Al-Quran merupakan kebaikan. Ketika seseorang mempelajari, mengamalkan, dan membaca Al-Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu huruf bernilai 10 kebaikan. Kalau kita membaca 100 huruf kali 10, 1000 kebaikan, dan seterusnya. Maka Al-Quran semuanya kebaikan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, di antara tugas beliau adalah mengajarkan Al-Quran. Maka para pengajar Al-Quran merupakan orang-orang yang terbaik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, belajar tentang Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ini kebaikan yang pertama. Yang kedua adalah di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, yaitu mentazkiyah mereka, para sahabat, atau mensucikan jiwa-jiwa mereka agar jiwa sahabat bersih. Karena orang yang paling bersih yang akan mengikuti Nabi SAW adalah para sahabatnya. Makanya Islam datang kepada bangsa Arab, kepada para sahabat, merubah perilaku mereka yang tadinya buruk menjadi perilaku yang baik. Yang tadinya memusuhi Islam jadi membela Islam. Yang tadinya pelit menjadi dermawan. Yang tadinya malas menjadi rajin. Inilah Islam yang sesungguhnya. Ketika masuk dalam hati seorang muslim, maka dia akan merubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Karena apa? Ada pelajaran, ada materi tazkiyatun nafs dalam Islam. Bagaimana mensucikan jiwa. Karena jiwa ini kotor. Jiwa ini banyak sekali perkara-perkara yang mengotori jiwa tersebut, maka harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Yaitu dengan ilmu, dengan ibadah dan keimanan. Maka disebutkan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, dan sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Maka rugilah orang-orang yang mengotori hatinya, orang-orang yang tidak memperhatikan jiwanya. Karena jiwa kita pun sama seperti badan kita, butuh suplai makanan, butuh perhatian. Bagaimana? Apa makanan jiwa? Makanan jiwa itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Ini makanan jiwa. Ketika jiwa tidak diberikan makanannya, jatahnya, kekuatannya, maka dia akan sakit. Dia akan susah untuk memilih, untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk. Maka tazkiyatun nafs ini adalah fungsinya untuk mengembalikan fungsi kita, tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ini diciptakan bukan tanpa tujuan. Ada sebagian orang mengatakan, saya nggak tahu tujuan hidup saya apa, tujuan saya diciptakan apa oleh Allah, oleh Sang Pencipta. Maka kita tegaskan dalam surat Ad-Dhariyat ayat 56, disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa mengagungkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan utama diciptakannya manusia.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk mengatur bumi ini, untuk memelihara bumi ini agar tidak terjadi kerusakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, yaitu penggantinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa memakmurkan bumi ini. Maka manusia di antara tugasnya adalah bagaimana bisa beribadah kepada Allah dengan benar dan juga menjadi khalifatullah, menjadi abdullah dan menjadi khalifatullah. Nah, ini tugas manusia. Maka ibadah ini dalam Islam semenjak dia kecil itu sudah dibiasakan. Kata Nabi, muru auladakum salat wa hum abna'us sab'an. Maka perintahkanlah anak kalian untuk melakukan salat dan umur mereka umur 7 tahun. Kenapa umur 7 tahun padahal masih belum balik, belum tamyiz? Karena apa? Justru sebelum balik, sebelum tamyiz dibiasakan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah rutin yang akan dilakukan nanti setelah dia balik. Kalau sudah terbiasa sebelum dia balik sholat, menutup aurat, ya, menjaga batasan laki-laki dan perempuan, maka ketika sudah balik, dia sudah terbiasa dengan hal-hal demikian. Tapi kalau memerintahkan sholat kepada anak ketika sudah dewasa, sudah remaja, sudah menutup aurat ketika sudah remaja, maka akan susah, akan berat. Bisa, cuman akan berat mengubah karakter tersebut. Maka pentingnya kita berdakwah, ya. Di jalan dakwah tidak ada yang mudah, tidak ada yang mulus, pasti ada kerikil, ada batu, ada lubang yang mengganggu. Lantas kewajiban kita adalah apa? Melewati hal tersebut, sabar. Ya. As-sabru 'alal adza fihi, itu sabar di atas dakwah tersebut. Ya. Karena tidak semuanya dakwah berjalan dengan mulus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja seorang nabi yang mulia, yang Allah jaga, yang Allah jamin. Tapi ketika berdakwah mendapatkan serangan-serangan, mendapatkan kezaliman, aniaya kepada para sahabatnya. Ini seorang nabi yang Allah jaga, yang Allah pilih. Nah, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha untuk menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada kita. Karena tugas seorang nabi adalah menyampaikan kepada umat tentang masalah tauhid di antaranya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah memerintahkan kepada setiap umat seorang rasul dengan tujuan untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut-taghut. Taghut ini apa? Ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Yaitu sesuatu yang berlebihan seseorang dalam mentaatinya, mengikutinya sampai-sampai di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ini taghut. Bisa dia berbentuk, mungkin pekerjaan kita bisa menjadi taghut ketika seorang bekerja lupa sholat, ya, lupa puasa. Ini bisa menjadi taghut pekerjaan tersebut. Maka apa? Jauhi. Mungkin atasan kita, ya, dia melarang seorang perempuan untuk mengenakan hijab yang syar'i, tidak boleh menggunakan hijab sama sekali contohnya. Ini taghut. Maka Islam datang untuk jauhi taghut-taghut tersebut. Bukan hanya berhala. Kalau berhala jelas sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini sangat jelas syirik. Tapi ada sesuatu yang kita tidak sembah, tapi kita apa? Terlalu berlebihan kepadanya. Sampai-sampai hak Allah dan Rasulnya kita jauhi, kita tinggalkan, auzubillah. Maka tugas para anbiya adalah mengajarkan umat untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, wajtanibut taghut. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi yang kedua tadi adalah yaitu tazkiyatun nafs, bagaimana bisa mensucikan jiwa para sahabat, orang-orang yang keimanan kuat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Di antara tugas beliau adalah
bagaimana bisa menanamkan akidah yang benar kepada para sahabat, bagaimana bisa menanamkan keyakinan mereka yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada mereka tentang surga dan neraka, balasan bagi orang-orang yang beriman, balasan bagi orang-orang yang kafir. Maka keimanan mereka selama 13 tahun di Mekah ditarbiyah langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibimbing wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka terbentuklah para sahabat yang kuat, tangguh dan tegar dalam akidahnya. Maka ketika hijrah ke kota Madinah, ke Yathrib ketika itu, para sahabat hijrah dengan keyakinan yang kuat, akidah yang kuat. Ibadah apa saja yang diwajibkan, dibebankan kepada para sahabat, maka siap untuk melakukan ibadah tersebut karena keyakinannya, akidahnya kuat. Begitu pula ketika akidah kita kuat, ya, tawakal kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang menggoyahkan kita. Mau perkataan manusia merendahkan kita, membunuh karakter kita, menghinakan kita, ya, memprovokasi manusia untuk menjauhi kita. Tapi ketika akidah kuat, ya, keyakinan kita kepada Allah kuat, itu tidak akan menggoyahkan kita. Karena yang berikan rezeki, yang melindungi, yang mendatangkan manfaat, yang menghindarkan dari madarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Maka ini keyakinan yang harus kita yakini dalam hati kita, bahwasanya an-nafi', yang memberikan manfaat, ad-dar, yang memberikan madarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yaitu bisa mengajarkan Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Maka seorang muslim harus bagaimana dia bisa mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dua perkara ini perkara yang wajib kita pegang, pedoman yang wajib kita jadikan acuan. Kata Nabi, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pedoman. Kalau berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, tidak akan menyimpang selama-lamanya. Apa dua perkara ini? Kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua pedoman kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketika kita berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah di kehidupan ini, maka kita akan selamat dalam mengarungi kehidupan ini. Karena Allah tahu ketika menciptakan hambanya, menciptakan manusia, manusia ini butuh aturan, manusia ini butuh pedoman, butuh tata cara bagaimana hidup di dunia ini. Karena awalnya kan kita, nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga yang semua kenikmatan ada. Hanya ada satu larangan saja, tidak boleh memakan buah ini. Ya, tapi qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, perencanaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya tergoda oleh iblis dan makan dari buah terlarang tersebut dan diturunkan ke dunia. Maka dunia inilah tempat darul bala, tempatnya ujian buat kita semuanya. Kaya ujian, miskin pun ujian, sehat ujian, sakit pun ujian. Ya. Bagaimana kita bisa menempuh melewati ujian tersebut? Orang kaya ketika diuji dengan hartanya adalah bagaimana dia bisa bersyukur, bagaimana bisa menginfakkan harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pelit kepada dirinya. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil, kadzdzab, itu berdusta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wastagna, tidak butuh kepada Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju neraka. Naudzubillah. Para jamaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ta'limuhum al-kitab was sunnah, yaitu mengajarkan para sahabat Al-Quran dan sunnah. Maka ketika seseorang berpegang teguh kepada keduanya, yaitu menjadikan tolak ukur kehidupannya Al-Quran dan sunnah,
maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya di dunia ini. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagaimana kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatul yahud ala ahda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala thintain wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhihi al ummah ala thalath wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya di neraka kecuali satu. Maka ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa dia kelompok yang selamat itu?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang selamat adalah orang-orang yang berpegang kepada ajaranku, apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang dia jauhi, apa yang aku perintahkan dia lakukan. Ma ana alaihi wa ashabi, dan orang-orang yang mengikuti para sahabatku. Itu sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tazkiyah, diberikan kehormatan ketika seseorang mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qurunul mufaddalah atau generasi-generasi yang paling afdal, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelah para sahabat, itu tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya itu para tabi'ut tabi'in. Inilah generasi-generasi terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita jauh jarak kita dari generasi tersebut, maka tugas kita kembali kepada pemahaman para generasi tersebut, yaitu tabi'in, tabi'in, para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang disebut dengan aqidatu as-salafus salih, yaitu bagaimana mengikuti salaf atau ulama yang terdahulu yang benar. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin selamat dari godaan syaitan, ya, maka apa? Hendaklah kita selalu bersama dengan al-jamaah, yaitu kebenaran. Allah a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.